Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami yang tentunya akan selalu berupaya untuk menyajikan seputar informasi dan beragam tutorial-tutorial lainnya. Tentunya hanya untuk Anda sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan perkembangan jadwal keberangkatan kapal PT Pelni pasca peniadaan mudik 1442 Hijriah, di mana sesuai dengan surat edaran nomor 13 ya tahun 2021, di situ tertulis peniadaan mudik berlaku dari tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021. Nah, untuk itu kami akan menyajikan khusus jadwal keberangkatan kapal di atas tanggal 17 Mei 2021 tersebut. Nah, kami sudah merangkumkan kapal PT Pelni yang akan dijadwalkan berangkat pasca peniadaan mudik Lebaran Idul Fitri ya 1442 Hijriah. Nah, kita mulai saja pada jadwal pertama, yaitu jadwal kapal tidar. Tapi sebelum kami lanjut ke pembahasan lebih jauh, kami perlu menyampaikan beberapa istilah, di mana di sini ada dua istilah yang perlu kami sampaikan kepada Anda, sekedar pengetahuan saja. Di bagian kiri ada keterangan embarkasi, di bagian kanan ada keterangan debarkasi. Embarkasi itu adalah keterangan jadwal keberangkatan dari pelabuhan asal ya. Sedangkan untuk debarkasi itu adalah waktu tibanya kapal di pelabuhan tujuan. Oke. Nah, jadi Anda bisa baca atau Anda bisa lihat pada video ini jadwal kapal tidar ya, di mana akan beroperasi pertama dari pelabuhan Makassar ya pada tanggal 29 Mei 2021 pada jam 4 sore. Kemudian akan menuju ke Bau-Bau. Dari Bau-Bau akan menuju ke Namlea. Namlea kemudian akan menuju ke Ambon. Kemudian Ambon akan menuju ke Tual. Kemudian Tual akan menuju ke Dobo. Kemudian Dobo akan menuju ke Kaimana. Kemudian Kaimana akan menuju ke Fakfak. Kemudian Fakfak akan menuju ke Sorong. Dari Sorong menuju ke Manokwari. Kemudian dari Manokwari menuju ke Nabire. Nah, kemudian balik lagi kapal tidar dari timur menuju ke barat. Kapal baliknya ya. Dimulai dari pelabuhan Nabire ya, kemudian menuju ke pelabuhan Manokwari. Manokwari ke Sorong, kemudian Sorong ke Fakfak, Fakfak ke Kaimana, kemudian Kaimana ke Dobo, kemudian Dobo ke Tual, Tual ke Ambon, Ambon ke Namlea, Namlea ke Bau-Bau, kemudian Bau-Bau ke Makassar. Untuk jadwal lengkapnya ini Anda bisa lihat ya pada tampilan di bawah keterangan pelabuhannya. Di situ ada keterangan tanggal dan jam waktu keberangkatan maupun waktu tibanya. Jadi Anda bisa lihat nih di tampilan video ini, karena saya sudah perbesarkan ini dia punya tampilan. Jadi dengan ini mudah-mudahan Anda bisa lihat dengan jelas tampilan jadwal terbaru kapal tidar pasca pelarangan mudik 1442 Hijriah. Baik, kemudian kita lanjut pada kapal Wilis ya. Kita lihat. Baik, kapal Wilis ini dia dimulai keberangkatannya dari pelabuhan Batu Licin ya. Tanggal 26 Mei 2021 pada jam 5 sore waktu keberangkatannya. Kemudian kapal Wilis ini akan tiba di Makassar ya. Dari Makassar kemudian tiba di Bima. Kemudian dari Bima akan tiba di Labuan Bajo. Dari Labuan Bajo kemudian menuju ke Kalabahi. Dari Kalabahi kemudian menuju ke Kupang.
Dari Kupang kemudian menuju ke Rote. Kemudian dari Rote kemudian menuju ke Sabu. Dari Sabu kemudian menuju ke Rote lagi. Nah, ini sudah masuk jadwal kapal baliknya ya. Kemudian dari Rote tadi menuju ke Kupang, kemudian dari Kupang menuju ke Kalabahi lagi. Kemudian dari Kalabahi menuju ke Labuan Bajo, dari Labuan Bajo menuju ke Bima, kemudian Bima ke Makassar, Makassar ke Batu Licin. Nah, itu adalah jadwal keberangkatan kapal Wilis ya, yang akan mulai berangkat tadi pada tanggal 26 Mei 2021 pada jam 5 sore ya. Startnya dari pelabuhan Batu Licin. Ya, kemudian kita akan melihat jadwal keberangkatan kapal KM Ngapulu. Kapal KM Ngapulu ini dijadwalkan akan berangkat pada tanggal 25 pasca larangan mudik tahun 1442 Hijriah, di mana Ngapulu ini akan mulai berangkat dari pelabuhan Tanjung Priuk ya pada tanggal 25 Mei 2021 pada jam 9 pagi. Kemudian akan menuju ke Surabaya, dari Surabaya menuju ke Makassar, dari Makassar menuju ke Bau-Bau, dari Bau-Bau menuju ke Ambon, kemudian Ambon ke Banda, kemudian dari Banda ke Tual, dari Tual ke Dobo, kemudian dari Dobo ke Kaimana, dari Kaimana ke Fakfak, kemudian dari Fakfak ke Kaimana lagi. Jadi sudah masuk lagi kapal balik, jadwal baliknya ya. Kemudian dari Kaimana ke Dobo, kemudian Dobo ke Tual, Tual ke Banda, kemudian dari Banda ke Ambon ya. Dari Ambon ke Bau-Bau, dari Bau-Bau ke Makassar, kemudian dari Makassar ke Surabaya, terakhir dari Surabaya ke Tanjung Priuk. Nah, itulah tadi informasi tentang jadwal keberangkatan kapal Pelni pasca peniadaan larangan mudik Lebaran Idul Fitri ya. Kemudian kita lanjut untuk melihat jadwal kapal KM Lawit. Kapal KM Lawit ini direncanakan akan mulai berangkat pada tanggal 22 Mei 2021 pada jam 1 siang, startnya dari Tanjung Priuk ya. Kemudian akan menuju ke Tanjung Pandan, dari Tanjung Pandan akan menuju ke Pontianak, dari Pontianak akan menuju ke Semarang, dari Semarang akan menuju ke Kumai, dari Kumai akan menuju ke Semarang lagi, dari Semarang akan menuju ke Karimun Jawa, dari Karimun Jawa akan menuju ke Semarang lagi, kemudian dari Semarang akan menuju ke Pontianak ya, kemudian Pontianak menuju ke Tanjung Pandan lagi, kemudian Tanjung Pandan, terakhir menuju ke Tanjung Priuk. Nah, itulah tadi informasi tentang jadwal keberangkatan kapal Lawit ya. Kapal Lawit yang akan mulai beroperasi pada tanggal 22 Mei pada jam 1 siang, startnya dari Tanjung Priuk. Selanjutnya kita akan melihat jadwal keberangkatan kapal Doro Ronda. Nah, kapal Doro Ronda ini dijadwalkan PT Pelni akan diberangkatkan pada tanggal 21 Mei 2021, startnya dari Tanjung Priuk pada jam 3 sore ya. Rutenya itu menuju ke Surabaya, dari Surabaya ke Makassar, kemudian Makassar ke Bau-Bau, dari Bau-Bau ke Namlea, kemudian Namlea ke Ambon, kemudian dari Ambon ke Ternate, kemudian dari Ternate ke Bitung, kemudian Bitung ke Ternate lagi, kemudian Ternate ke Ambon, Ambon ke Namlea, kemudian dari Namlea ke Bau-Bau, Bau-Bau ke Makassar, Makassar ke Surabaya, Surabaya ke Tanjung Priuk. Nah, itulah tadi informasi tentang perkembangan jadwal kapal KM Doro Ronda pasca peniadaan mudik ya 1442 Hijriah. Baik, kita langsung lanjut pada jadwal kapal Kelut. Kapal Kelut ini juga beroperasi sama dengan Doro Ronda tadi tanggal 21 Mei 2021 pada jam 12 malam ya. Startnya dari Tanjung Priuk, Jakarta. Rutenya itu akan menuju ke Pulau Batam,
kemudian dari Pulau Batam ke Tanjung Balai Karimun, kemudian akan pergi ke Belawan, kemudian dari Belawan akan menuju ke Tanjung Balai Karimun lagi, kemudian akan menuju ke Pulau Batam, dari Pulau Batam kemudian akan menuju ke pelabuhan terakhir. Pelabuhan terakhirnya adalah Pelabuhan Tanjung Priuk. Nah, itulah tadi informasi tentang jadwal kapal kelut, lumayan pendek ya rutenya, yang dimana kapal kelut ini akan mulai beroperasi dari Tanjung Priuk tanggal 21 Mei 2021 pada jam 12 malam ya. Kita lanjut pada keberangkatan kapal Bukit Raya. Bukit Raya juga sama dengan kapal kelut dan Dororonda yang akan mulai beroperasi tanggal 21 ya, pada jam 11 siang. Startnya sama juga dari Tanjung Priuk, di mana rutenya ini dari Tanjung Priuk tadi menuju ke Belinyu, kemudian dari Belinyu menuju ke Pulau Batam, dari Pulau Batam kemudian menuju ke Letung, dari Letung menuju ke Tarempa, dari Tarempa menuju ke Natuna, dari Natuna menuju ke Midai, dari Midai menuju ke Serasan, dari Serasan menuju ke Pontianak, dari Pontianak menuju ke Surabaya, dari Surabaya menuju ke Pontianak lagi, dari Pontianak menuju ke Serasan lagi, dari Serasan menuju ke Midai lagi, dari Midai kemudian menuju ke Natuna, dari Natuna menuju ke Tarempa, dari Tarempa kemudian menuju ke Letung, dari Letung menuju ke Pulau Batam lagi, dari Pulau Batam menuju ke Belinyu, dari Belinyu kemudian menuju ke pelabuhan terakhir yaitu Tanjung Priuk. Nah, itulah tadi informasi tentang keberangkatan kapal Bukit Raya yang dijadwalkan akan berangkat tanggal 21 Mei pasca pelarangan mudik sesuai dengan SE nomor 13 tahun 2021 ya. Kita lanjut, kita akan lihat jadwal kapal KM Au. Baik, kapal KM Au ini direncanakan berangkat tanggal 21 Mei jam 9 malam ya. Startnya dari Pelabuhan Kumai. Kemudian dari Kumai menuju ke Surabaya. Dari Surabaya kemudian menuju ke Benoa dan Pasar Bali. Dari Benoa dan Pasar Bali menuju ke Bima. Dari Bima menuju ke Waingapu, dari Waingapu menuju ke Ende, Ende menuju ke Kupang, Kupang ke Kalabahi, kemudian balik lagi kapal baliknya ya. Kemudian Kalabahi ke Kupang, Kupang ke Ende, Ende ke Waingapu, Waingapu ke Bima, Bima ke Benoa dan Pasar Bali, kemudian menuju ke Surabaya, kemudian Kumai. Itulah tadi informasi tentang perkembangan jadwal kapal PT Pelni, yaitu kapal KM Au yang direncanakan akan berangkat tanggal 21 jam 9 malam ya, startnya dari Kumai. Kemudian kita buka jadwal KM Sangiang. Nah, KM Sangiang ini akan direncanakan berangkat tanggal 20 Mei jam 5 sore, startnya dari Pelabuhan Bitung. Kemudian dari Bitung menuju ke Ternate, Ternate ke Sanana, Sanana ke Namlea, Namlea ke Ambon, Ambon ke Pelabuhan Geser, Geser ke Fakfak, Fakfak ke Sorong, kemudian Sorong ke Fakfak lagi, kemudian Fakfak ke Geser, Geser ke Ambon, Ambon ke Namlea, Namlea ke Sanana, Sanana ke Ternate, kemudian Ternate ke Bitung. Nah, itulah tadi informasi tentang perkembangan jadwal kapal KM Sangiang. Kemudian kita akan pindah pada KM Tilongkabila. Nah, Tilongkabila ini akan direncanakan berangkat tanggal 20 ya, jam 9 pagi, startnya dari Benoa dan Pasar Bali. Kemudian akan menuju ke Ampenan Lembar, kemudian menuju ke Pelabuhan Bima, dari Bima menuju ke Labuan Bajo, dari Labuan Bajo menuju ke Makassar, Makassar ke Bau-Bau, kemudian Bau-Bau menuju Raha, Raha ke Kendari, kemudian Kendari ke Luwuk, Luwuk ke Gorontalo, Gorontalo ke Bitung, Bitung ke Gorontalo lagi, kemudian Gorontalo ke Luwuk, Luwuk ke Kendari, Kendari ke Raha, Raha ke Bau-Bau, Bau-Bau ke Makassar, Makassar ke Labuan Bajo, Labuan Bajo ke Bima, Bima ke Ampenan Lembar,
Kemudian terakhir Benua dan Pasar Bali. Nah, itulah tadi informasi tentang perkembangan jadwal terbaru ya pasca larangan mudik. Mulai tanggal 20 Mei jam 9 pagi startnya dari Benua dan Pasar Bali. Kemudian kita pindah pada jadwal Labobar. Baik, Labobar ini akan beroperasi pada tanggal 9 Mei jam 5 sore startnya dari Surabaya. Rutenya itu ke Balikpapan, Balikpapan ke Pantoloan, Pantoloan ke Bitung, Bitung ke Ternate, Ternate ke Sorong, Sorong ke Manokwari, Manokwari ke Nabire, kemudian Nabire ke Serui, Serui ke Jayapura, Jayapura ke Serui lagi, kapal baliknya ya. Serui ke Nabire, kemudian Nabire ke Manokwari, Manokwari ke Sorong, kemudian Sorong ke Ternate, Ternate ke Bitung, Bitung ke Pantoloan ya. Pantoloan ke Balikpapan, Balikpapan ke Surabaya. Nah, itulah informasi jadwal perkembangan jadwal terbaru kapal Labobar ya. Yang direncanakan itu akan berangkat tanggal 19 Mei jam 5 sore, startnya dari pelabuhan kota Surabaya. Terakhir kita akan bacakan jadwal KM Tatamailau. Nah, KM Tatamailau ini akan mulai berangkat ya dari pelabuhan Bitung pada tanggal 19 Mei pada jam 4 sore. Kemudian rutenya itu adalah menuju ke Tidore. Kemudian dari Tidore menuju ke Sorong, Sorong ke Fakfak, Fakfak ke Kaimana, Kaimana ke Tual, Tual ke Timika, Timika ke Agats, Agats ke Merauke, Merauke ke Agats lagi, kapal balik ya, Agats ke Timika, kemudian Timika ke Tual, Tual ke Kaimana, Kaimana ke Fakfak, kemudian Fakfak Sorong, Sorong ke Tidore, Tidore ke Bitung. Nah, itulah tadi informasi tentang perkembangan jadwal terbaru kapal PT Pelni pasca peniadaan mudik 1442 Hijriah, yaitu kapal Tatamailau akan berangkat tanggal 19 Mei ya, jam 4 sore dari pelabuhan Bitung, kemudian akan tiba di pelabuhan Bitung kembali tanggal 1 Juni 2021 pada jam 3 malam atau pada jam 3 menjelang waktu sholat subuh. Nah, itulah tadi beberapa informasi jadwal keberangkatan kapal terbaru pasca aturan peniadaan mudik Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah atau pada tahun 2021. Baik, jangan lupa untuk nonton terus video-video dari kami dengan cara klik tombol subscribe-nya, kemudian klik juga pemberitahuannya, dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar ketika kami mengupload video terbaru, Anda merupakan orang yang pertama mengetahui informasi atau video yang akan kami posting berikutnya.